Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya, di sini dengan Denny Husni Fahri Rijal, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai series engineering process, agile process, dan leadership. Adapun di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Objective Key Result atau kita singkat dengan OKR. Dengan tagline kita adalah The Power of OKR Aligning Goal for the Success. Berikut adalah table of contents atau daftar pembahasan yang akan kita tampilkan. Sepertinya ada sekitar 16 page atau 16 halaman yang akan kita bahas. Dimulai dari pendahuluan atau story background, dilanjutkan pembahasan mengenai fundamental dari OKR itu seperti apa ya, atau understanding of OKR. Selanjutnya dibahas juga mengenai bagaimana kita dapat men-setting objektif secara efektif, dan selanjutnya juga dibahas bagaimana kita bisa mengatur membalance antara tantangan dan sukses yang akan dikejar. Setelah 4 dilanjutkan mengenai konsep SMART untuk objektif, dan dilanjut juga mengenai time frame atau time bound dari OKR ini selama apa. Dilanjutkan ke pembahasan mengenai guideline untuk key result. Selanjutnya dibahas juga mengenai keuntungan atau benefit dari OKR ini. Oke. Di 4 pembahasan selanjutnya lagi, nanti step by step atau langkah demi langkah kita dapat mendefinisikan OKR. Ada beberapa tips mengenai objektif dan tips untuk key result. Lalu masuk ke contoh atau sampel dari OKR ya. Dilanjut lagi mengenai sampel OKR ini, bagaimana kalau berhubungan dengan OKR dari banyak departemen dan bagaimana kita dapat membuat satu OKR dengan OKR ini terhubung satu sama lain. Dibahas juga nanti bagaimana OKR untuk company level atau level perusahaan. Dibahas juga mungkin nanti bagaimana cara menyamakan pencapaian, dan yang terakhir ke-16 adalah kesimpulan. Jadi itu teman-teman yang akan kita bahas mengenai OKR ini. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya. Jadi kita akan mencoba mengarungi kehebatan dari OKR ini dalam usaha menyelaraskan tujuan untuk menuju keberhasilan. Kita awali pembahasan dengan latar belakang cerita atau story background ya. Dahulu kala di sekitar tahun 1950-an, di mana di tengah landscape dari bisnis yang waktu itu cukup mengalami pergerakan yang sangat cepat. Di sisi lain, perubahan juga selalu berubah secara cepat pula. Nah, dalam kondisi seperti ini, banyak organisasi-organisasi yang menghadapi banyak tantangan dalam menetapkan kejelasan dari tujuan mereka, dan mereka juga banyak mengalami kesulitan dalam mengukur kemajuan dan bahkan progres yang mereka dapatkan.
Nah, pada saat inilah munculnya konsep dari OKR ini. Nah, kalau saya tarik atau bercerita di tahun 1954, ini ada seorang profesor dalam bidang manajemen bernama Peter Ferdinand Drucker, salah seorang guru terbaik dalam hal manajemen, itu menggagas dan membuat sebuah metodologi yang dinamai dengan MBO atau singkatan dari Management by Objective. Nah, lalu John Doerr itu mengadopsi dan menerapkan MBO ini awalnya di Intel. Jadi John Doerr membawanya ke Intel pada tahun 1974. Nah, banyak dipraktekkan, banyak dicoba di Intel. Lalu John Doerr juga ini membawa konsep OKR ini ke Google pada tahun 1999. Nah, pada 1999 sendiri, si Google ini mungkin baru beberapa tahun berdiri gitu ya. Baru beberapa tahun berdiri dan mereka masih memiliki jumlah tim yang belum sebanyak sekarang ya. Sekarang kan udah sangat banyak sekali. Pada waktu itu timnya masih sekitar 30 atau 40 orang. Nah, tapi dengan kondisi tim yang masih sedikit, lalu stage atau tahap dari organisasi atau perusahaan juga masih dibilang early stage perusahaan, tetapi mereka sudah mulai menerapkan dari OKR ini. Sampai sekarang di 2010 plus atau mungkin tepatnya sekarang di 2023, perkembangan si Google ini cukup sangat signifikan dan salah satu kesuksesannya adalah karena mereka menerapkan dan mengimplementasi si OKR ini dari awal. Jadi OKR ini cukup sangat membantu perusahaan Google untuk mengetahui bagaimana mereka harus berinovasi, bagaimana harus mereka memanage target-target dan pengerjaan development dan inisiatif yang mereka kembangkan sampai sekarang ini. Jadi Google punya cukup success story yang cukup sangat membanggakan dalam hal pengembangan OKR. Dan si Google ini menjadi salah satu mungkin perusahaan yang menjadi kiblat bagaimana cara menerapkan OKR ini lebih baik bahkan dari fase-fase awal perusahaan dibentuk. Oke. Tetapkan tujuan setinggi langit atau setinggi bintang-bintang dan ukurlah kemajuannya dengan cermat melalui kunci keberhasilan. Inilah kekuatan dari OKR yang telah tadi saya singgung dari awal. Kekuatan OKR mendorong kita melewati batas, mencapai prestasi luar biasa, dan mengubah mimpi menjadi sebuah kenyataan. Nah, dari sana maka timbullah mungkin apa itu OKR. Nah, OKR sendiri ini merupakan sebuah singkatan dari Objective Key Result. Nah, kalau kita artikan secara harfiah atau kita artikan satu kata demi satu kata, O ini mengandung arti sebagai goals atau tujuan. Sedangkan key result mengandung arti adalah hasil utama. Objektif ini akan mewakili tujuan yang tujuannya itu bersifat ambisius dan sangat menantang.
Sedangkan key result adalah indikator penilaian yang dapat mengukur terhadap keberhasilan yang dicapai. Jadi secara definisinya, kalau melihat penjelasan tadi, OKR ini adalah sebuah framework kerangka kerja yang bisa mengguide kita atau memberikan cara kerja terbaik untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi. Jadi di sini kita dapat simpulkan objektif adalah goal yang menginspirasi organisasi dan organisasi bisa menentukan arah gitu ya. Sedangkan key result ini adalah value atau nilai-nilai yang bisa kita jadikan indikator bahwa goalnya tercapai atau tidak. Sedangkan nanti ada inisiatif merupakan langkah-langkah atau tas-tas tugas-tugas yang harus kita kerjakan untuk dapat ngedrive progres dari key result tadi. Oke, kita simpulkan. Dengan menggunakan OKR, organisasi dapat menentukan tujuan yang akan dicapai dan juga dapat melihat jauh ke depan, ya, sejauh mana, melihat sejauh pencapaian tujuan tersebut dengan melihat indikator keberhasilan yang disebut dengan key result. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai sifat dari objektif. Nah, sekali lagi, objektif ini harus bersifat ambisius. Jadi, kita tidak bisa men-set up goal atau tujuan yang tidak ambisius. Sekali lagi, objektif sebaiknya ambisius, menantang, dan memotivasi kita dan tim. Nah, ambisi yang tinggi ini akan memberikan dorongan ekstra kepada tim untuk menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Kadang si objektif ini disebut sebagai stretch goal. Stretch goal yang melampaui batas biasa. Nah, komunikasi nanti penting dalam hal apa? Dalam hal membicarakan dari goal tadi. Supaya apa? Supaya stretch goal yang ditentukan itu walaupun bersifatnya ambisius menantang, tetapi memang bisa dikerjakan. Artinya memang masuk akal untuk bisa dikerjakan. Dan komunikasi ini juga nanti digunakan kita untuk mengkomunikasikan indikator keberhasilan. Jadi komunikasi penting untuk membicarakan goal, untuk membicarakan indikator keberhasilannya. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara dalam menyeimbangkan tantangan. Kenapa? Tadi kita berbicara mengenai goal yang optimis gitu kan, goal yang benar-benar ditarik sedemikian rupa sehingga memang melampaui batas-batas kemampuan dari si timnya. Nah, kita harus dapat menyeimbangkan tantangan ini. Biasanya satu, apabila setelah kita mengimplementasikan OKR ternyata tim ini konsisten mencapai 100% dari OKR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan atau goalnya ini terlalu mudah. Kita harus menantang tim dengan tujuan yang lebih ambisius. Artinya, di OKR untuk next stage-nya atau next kuartalnya, ya, atau next OKR yang akan dilakukan di proses selanjutnya, kita harus tingkatkan. Kenapa? Karena tim ini senantiasa mencapai 100%. Nah, ini indikator bahwa memang goalnya itu terlalu mudah gitu ya. Tidak memberikan tantangan sama sekali untuk tim. Kedua, kita harus mendorong batas menghasilkan hasil yang luar biasa dan pertumbuhan kinerja. Nah,
biasanya OKR itu harus tinggi, lalu pencapaiannya apabila ada di dalam rentang dari 70 sampai 90%, maka tujuannya itu sudah bisa diterima. Jadi 100% itu bukan sesuatu yang baik, justru 100% menunjukkan bahwa Anda menentukan goal itu terlalu rendah. Maka harus ditingkatkan, lalu kita evaluasi lagi. Kalau tim sudah mencapai 70 sampai 90, ini berarti timnya sudah lumayan bekerja secara baik. Nah, bagaimana menentukan goal atau tujuan yang baru? Nah, ini ada istilah dengan sebutan SMART ya. Jadi objektif itu sebaiknya harus SMART. SMART sendiri ini adalah singkatan dari S-nya itu untuk spesifik, M-nya itu untuk measurable, A-nya itu untuk achievable, R-nya sendiri untuk relevan, dan T-nya itu harus time bound. Maka objektif itu S-nya berarti dia harus khas. Kenapa? Karena spesifik. Dan dia harus terfokus pada satu tujuan tertentu. Jadi kita tidak bisa menentukan objektif yang terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti akan tidak terfokus. Selanjutnya, objektif itu harus dapat diukur dan dapat dihitung secara kuantitatif. Jadi, objektif itu jangan berupa suatu hal yang kualitatif, tetapi harus sesuatu hal yang kuantitatif. Selanjutnya, objektif itu nanti harus dapat diwujudkan, harus dapat di-achieve, dan memang layak untuk dikejar. Selanjutnya, objektif juga harus relevan atau sesuai dengan tujuan dari organisasi. Jangan sampai objektif ini bertolak belakang atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi. Terakhir, objektif ini harus time bound. Artinya kita harus menentukan jangka waktu untuk si objektif ini bisa kita kerjakan atau bisa kita selesaikan. Jadi kalau dari gambar di samping, OKR tadi itu harus tertarget, spesifik, harus fokus, lalu ada waktu juga, dan bisa kita lihat dari istilahnya itu resultnya dapat diukur. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai rentang waktu dari OKR seperti yang tadi dijelaskan di SMART tadi ya. OKR harus dapat ditentukan bulanan, triwulan, semester atau tahun. Nah, umumnya rata-rata OKR ini ditentukan dalam waktu 3 bulan atau waktu per kuartal. Nah, untuk apa? Untuk bisa keseimbangan fokus dan fleksibilitas. Karena kalau terlalu singkat, maka biasanya mengejarnya itu sangat mustahil. Kalau terlalu panjang, kita tidak bisa mengatur perubahan di tengah jalan. Kenapa? Karena menurunkan tingkat fleksibilitas ini. Karena kadangkala OKR ini mungkin bisa cocok dalam rentang waktu yang tertentu ya. Jadi tidak bisa OKR ini sampai 5 tahun, nggak bisa. Setahun pun itu juga udah sangat berat. Biasanya OKR masuk akalnya itu dalam rentangan ukuran 3 bulan. Atau paling banter ya tadi mungkin 6 bulan. Nah, dengan adanya rentang waktu, kita harus melakukan update atau pembaharuan dari kemajuan progres secara rutin. Kita bisa melakukan update mingguan, 2 mingguan, dan sebisa mungkin memberikan wawasan atau pencapaiannya ini secara real time dan bisa diakses oleh semua orang. Ini rentang waktu atau OKR berhubungan dengan waktu.
Oke, selanjutnya apa manfaat dari OKR? Ya, mungkin saya perjelas lagi. OKR ini akan memberikan kita tujuan dan goal yang jelas. Dengan adanya goal dan tujuan yang jelas, maka kinerja individu dan tim akan lebih terarah. Kenapa? Karena memang setiap orang sudah tahu nih target tujuannya itu harus kemana. Mereka tidak harus ke sana, kemari, ke kiri, ke kanan gitu kan. Ketika mencari tujuan karena sudah ada arahannya, udah dari awal mereka sudah terfokus mengarah ke satu titik, mengarah ke satu tujuan yang sama. Nah, apabila ini setelah dicapai, maka pada akhirnya performance pun akan bisa dicapai dengan mudah. Selanjutnya adalah meningkatkan kebersamaan dan keterikatan setiap individu dalam mencapai tujuan dan goal dari perusahaan. Nah, karena mereka punya tujuan bersama, maka ya tadi kebersamaan juga menjadi semakin tinggi gitu ya. Jadi kolaborasinya akan meningkat. Kenapa? Karena mereka mempunyai target yang sama. Selanjutnya, ketika perusahaan mengetahui apa fokusnya dan bagaimana mengukur pencapaian atas goal yang telah dibuat, maka akan lebih mudah bagi individu untuk mengarahkan proyek mereka dengan goal perusahaan. Jadi ini adalah kemampuan untuk bisa mengelainkan atau kemampuan supaya setiap departemen atau setiap bagian dari organisasi kita itu bekerja tidak secara silo, tetapi bekerja secara kolaboratif. Nah, di sisi lain ini berdasarkan pengalaman saya ketika menggunakan OKR itu adalah ketika kita dalam waktu yang sama menerapkan KPI, Key Performance Indicator untuk tim. Nah, pada suatu saat kita itu mendapatkan bahwa KPI tim itu sangat bagus-bagus, bahkan terkadang tinggi-tinggi gitu ya. Nilai-nilainya tuh bisa di atas 8, 9, bahkan banyak orang yang secara KPI itu perfect. Nah, tetapi KPI-nya bagus, tetapi di sisi lain secara bisnis itu tidak bergerak secara signifikan. Nah, ini kita sempat berpikir bahwa ini ada suatu hal yang salah. Nah, kita berpikir gitu ya secara berkelanjutan, ternyata ada suatu hal yang memang kurang kita lakukan adalah apa? Menyelaraskan KPI ini dengan tujuan organisasi. Nah, dengan ada OKR-nya ini, maka KPI itu bisa diarahkan untuk KPI yang mendukung dari organisasi. Jadi OKR ini akan membantu ketika timnya KPI-nya bagus, maka secara langsung nanti goal perusahaan akan tercapai. Ketika apa? Ketika kita mengimplementasikan OKR untuk membantu KPI yang lebih terarah, KPI yang lebih tertarget. Jadi itu adalah salah satu kelebihan atau manfaat dari OKR terhadap implementasi KPI yang pernah saya alami di salah satu perusahaan. Selanjutnya ini manfaat OKR, lanjutan lagi adalah menghubungkan objektif perusahaan, tim dan individu sehingga semuanya bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Selanjutnya, nah ini cukup penting juga. Kadang sulit untuk tim, sulit untuk tim untuk menolak ide atau proyek yang bagus. Yang datangnya apa? Biasanya ini datang dari orang-orang yang penting. Tetapi ketika semuanya sudah jelas, setuju dengan objektif mana yang paling penting, maka akan lebih mudah untuk menunda atau menolak ide-ide tadi. Kenapa? Karena mungkin ide-ide ini walaupun bagus, tetapi dilihat prioritasnya rendah. Ya. Jadi dengan ada OKR, perusahaan itu ada kedisiplinan dan respon tegas terhadap komitmen yang telah mereka buat dan telah mereka prioritaskan.
Nah, dengan adanya OKR biasanya inisiatif itu tidak terlalu fluktuatif atau gonta-ganti gitu ya. Akibatnya kan terlalu sering gonta-ganti membingungkan tim. Akibatnya satu inisiatif aja belum beres, belum dapat risetnya, mereka sudah berganti ke inisiatif yang lain. Nah, OKR salah satu fungsinya tadi kita bisa menolak ide-ide project yang bagus. Kalau yang jelek mah mudah lah ya nolaknya, tetapi yang ini yang bagus juga. Nah, kenapa? Karena tim itu sudah punya SK atau sudah punya undang-undang sendiri yang harus dijalankan. Selanjutnya dengan OKR, perusahaan bisa mengkomunikasikan prioritas dan tetap mengarah ke goal yang mau dicapai. Terakhir, setiap individu tahu apa yang diharapkan oleh tim dan sebaliknya. Jadi organisasi itu tahu yang diharapkan oleh tim juga tahu yang diharapkan oleh organisasi, lalu individu juga tahu apa yang diharapkan oleh tim, dan tim juga tahu apa yang diharapkan oleh setiap individu. Jadi ini adalah manfaat dari OKR dan cukup sangat bagus dan sangat penting ya bagi perkembangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, langkah menentukan OKR. Nah, ini ada beberapa langkah. Pertama, seperti yang telah disebutkan, kita tetapkan rentang waktu dulu, tentukan durasi dari OKR-nya, mau 3 bulan atau mau 6 bulan gitulah. Setelah OKR ini rentang waktunya disepakati, pilih objektif. Nah, objektif ini biasanya disarankan 3 sampai 5 tujuan yang mengandung arti ya, yang mengandung value yang bagus. Lalu kita definisikan key result, spesifikasikan 3 indikator kunci untuk setiap objektif. Jadi sebisa mungkin satu objektif itu ya tidak terlalu banyak key resultnya. Tadi kan maksimal 3. Nah, ini kenapa? Karena kalau terlalu banyak nanti timnya tidak akan menjadi fokus. Ya kurang fokus. Termasuk objektif juga. Jadi 3 sampai 5 itu udah pas lah. 3 cukup, 4 mungkin ideal, 5 itu termasuk sudah lumayan sangat banyak. Nah, keempat adalah cara menentukan OKR ini, baik menentukan objektif ataupun key result-nya. Nah, ada bisa beberapa pendekatan. Salah satunya bisa menggunakan pendekatan top down. Artinya atasan langsung memberikan arahan, ini dah OKR-nya nih, objektifnya gini, key result seperti ini. Ini top down. Atau bisa juga bottom up. Artinya tim itu berdiskusi lalu mengajukan OKR-nya ini ke atasan. Nah, tetapi yang paling pas berdasarkan pengalaman saya selama ini, OKR yang baik itu apabila dibangun merupakan gabungan antara top down dan bottom up. Biasanya O-nya, objektifnya itu top down. Kenapa? Karena mereka yang mengetahui gitu ya secara lebih jauh dan kewenangannya. Jadi dari bos-bos itu, misalkan dari direktur menentukan objektif company, lalu dari objektif company ini nanti didistribusikan ke masing-masing departemen. Nah, baru bottom up-nya berupa apa? Berupa key result-nya ditentukan oleh tim yang nanti diajukan ke manajemen. Jadi paling bagus adalah gabungan antara top dan down. Oke, selanjutnya adalah tips untuk menetapkan objektif. Tadi seperti dibahas, objektif itu jumlahnya sekitar 3 sampai 5. Terlalu banyak membuat tim tidak akan fokus. Kedua, karena nanti objektif ini dirangkai dalam kata-kata, hindari kata-kata yang tidak mendorong tim untuk mendapatkan target yang baru. Jadi buatlah kata-kata yang memang mereka mendorong supaya timnya itu menggapai sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang baru. Misalkan
pertahankan posisi pasar, tetap mengerjakan fitur X atau tetap melakukan hiring. Nah, ini adalah kata-kata yang kurang mendorong ya. Kenapa? Karena sifatnya itu kayak mempertahankan status quo. Nah, lebih bagusnya apa? Gunakan kata-kata yang menggambarkan tujuan akhir. Misalkan, publikasi fitur Y atau lakukan pendakian gunung. Nah, ini adalah kata-kata yang menggambarkan tujuan akhir. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang jelas, objektif, dan tidak ambigu. Jadi ya, kata-katanya harus dicari sedemikian rupa sehingga setiap orang itu menerjemahkan itu dengan makna yang sama. Oke, itu tip objektif. Lalu selanjutnya tips menentukan key result. Nah, key result tadi tentukan hanya 3 key result untuk tiap objektif. Jadi kalau ada objektifnya 3, berarti kan nanti ada 3, 3, 3, total ada 9 key result yang didistribusikan ke masing-masing objektif gitu ya. Kedua, pemilihan key result apabila tercapai maka akan mengarah secara langsung ke objektif. Jadi kalau key result-nya tercapai, maka ya objektifnya juga secara tidak langsung tercapai. Key result-nya gagal atau tidak tercapai, maka secara tidak langsung objektifnya juga gagal untuk kita capai. Ketiga, key result ini harus menggambarkan hasil, bukan kegiatan. Jadi misalkan kita menyertakan kata-kata berkonsultasi, membantu, menganalisis, berpartisipasi. Jadi harus menggambarkan hasil bukan kegiatan. Oke, 4 key result yang kita tentukan itu akan bisa dibuktikan dengan data yang bisa dicari dan divalidasi. Jadi nanti key result itu memang harus terukur. Nah, nanti kita lihat tipsnya itu nanti diimplementasikan di key result lewat contoh baik objektif ataupun key resultnya. Oke, ini contoh OKR ya. Salah satu contoh OKR. Objektifnya meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Ini kan meningkatkan artinya mendorong ya. Bukan lagi menjaga pertumbuhan pendapatan, enggak, tetapi kata-katanya meningkatkan supaya mendorong sebuah pencapaian. Nah, key resultnya luncurkan 3 eksperimen khusus pendapatan untuk mempelajari apa yang mendorong pertumbuhan pendapatan. Nanti realnya misalkan luncurkan sebanyak ek fitur ke user. Kedua, implementasikan inisiatif sebanyak ek untuk meningkatkan pendapatan per pengguna sebanyak ek persen. Misalkan, lalu 3, misalkan luncurkan 3 eksperimen khusus untuk mempelajari apa yang mendorong pertumbuhan pendapatan. Nah, dari sini kita lihat kan kegiatannya itu memang mengarah kegiatan gitu ya, bukan proses, mengarah ke target. Di sini bisa terukur kan, ada ek fitur, artinya ek nanti diganti misalkan 10 fitur, 3 fitur, berdasarkan apa? Nanti berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Implementasikan sebanyak ek. Nah, ini juga terukur, lalu kenaikan sebanyak ek. Nah, ini ek-eknya ini akan kita ukur dan kita monitoring selama proses OKR ini berjalan. Jadi yang dinilai itu yang kita ukur pencapaiannya di sini nih. Apakah dalam 3 bulan itu udah berapa fitur yang dihasilkan? Misalkan udah 3, oh berarti memang 100%, atau udah 2, udah mencapai ke 75%. Kalau misalkan luncurkan targetnya 3 dapat 4 ya, berarti kembali lagi ke tadi bahwa targetnya ini belum terlalu ambisius. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai contoh OKR dan keselarasan. Nah, seperti dijelaskan di awal bahwa salah satu kegunaan dari OKR ini adalah bisa meningkatkan kolaborasi dan bisa meningkatkan bagaimana satu departemen dengan departemennya ini saling terhubung dan selaras dalam semua inisiatif dan pekerjaannya. Ini saya menyampaikan ada 3 contoh nanti OKR.
termasuk salah satunya OKR tim produk, OKR tim bisnis, dan tentunya nanti OKR tim engineering. Kita awali dari OKR untuk tim produk dulu. Objektifnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan user dan menghasilkan produk yang inovatif. Adapun key result-nya ada 3. Key result pertama adalah meningkatkan skor kepuasan pelanggan dari 8 menjadi 9 dalam survei kepuasan pelanggan per bulan. Key result kedua, meluncurkan atau mempublikasi ke production 2 fitur baru yang signifikan yang menerima feedback positif dari pengguna. Ketiga, key result-nya adalah meningkatkan tingkat retensi pengguna sebesar 15% dengan memperbaiki user experience atau pengalaman dari pengguna. Nah, di sini jelas objektifnya benar-benar objektif untuk tim produk ya. Kedua, key result-nya juga sesuai dengan aturan atau tips yang disarankan, hanya ada 3 supaya tim produknya bisa fokus, dan masing-masing key result itu tadi terukur ya. Kenapa ada nilainya, dan nanti ada cara juga untuk mengetahui pencapaiannya. Seperti nomor 1 kan, pencapaiannya nanti akan dilakukan melalui survei ke pelanggan. Kedua, di sini juga ada kan nanti meluncurkan berapa fitur, misalkan 2 fitur. 2 fitur ini kategorinya yang diterima itu apa? Yang diterima itu adalah fitur-fitur yang mendapat feedback positif dari user. Ketiga, meningkatkan tadi tingkat retensi. Di sini ada juga nilainya, yaitu sekitar 15% peningkatannya, dan nanti didapatkan dari pengalaman pengguna. Nah, khusus nomor 3 ini biasanya bisa dilihat langsung secara signifikan, biasanya dari revenue yang didapatkan gitu ya, kalau nomor 3 ini berhasil. Atau ya bisa dilihat juga dari tool-tool monitoring product analysis ya. Di luar banyak lah tool-tool untuk monitoring product analysis. Oke, ini contoh OKR yang lebih real dan lebih jelas khusus untuk tim produk. Selanjutnya tim bisnis. Untuk tim bisnis ini objektifnya adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan memperluas pangsa pasar. Nah, dari objektif tadi, key result-nya apa? Key result pertama, meningkatkan pendapatan per bulan sebesar berapa? Sebesar 20% melalui strategi pemasaran yang efektif. Oke, jadi pemasaran efektif tadinya tuh harus meningkatkan pendapatan bulanan sebesar 20%. Key result kedua, membuka 2 pasar baru di wilayah yang belum dieksplorasi. Ketiga, key result-nya meningkatkan 50 pelanggan baru dengan meningkatkan upaya konversi pelanggan. Nah, dari sini terlihat jelas key result-nya memang terukur, key result-nya akan mendukung objektif. Artinya kalau key result-nya tercapai, maka objektifnya tercapai secara tidak langsung. Itu OKR untuk tim bisnis. Lalu ketiga adalah OKR untuk tim engineering. Objektifnya apa? Meningkatkan stabilitas, kualitas, dan efisiensi dari produk atau sistem kita. Nah, nanti key result-nya apa? Key result-nya pertama, mengurangi jumlah bug pada product environment ya, di sistem di production sebesar berapa? Sebesar 30% dalam siklus pengembangan berikutnya. Key result kedua ini meningkatkan waktu rata-rata tanggapan atau response time tim dalam menangani problem atau bug permasalahan di production yang baik itu yang dilaporkan oleh user ataupun tidak dilaporkan oleh
user menjadi misalkan ya di sini kurang dari 24 jam. KeyResult ketiga, meningkatkan kecepatan peluncuran fitur baru dengan menerapkan otomatisasi pengujian yang efisien. Jadi KeyResult-nya kalau otomatisasi testingnya berjalan, maka nanti kecepatan peluncuran fiturnya juga harusnya bisa kecapai. Begitu juga dengan result 2, dengan result 1 nanti ini akan mendorong pencapaian si objektif kalau KeyResult-nya tercapai. Nah, dari sini bisa kita lihat tim bisnis punya objektif meningkatkan GNP gitu ya, pendapatan. Lalu tim produk memiliki objektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang akhirnya kan kalau pelanggan puas akan mengakibatkan pendapatan tim bisnis meningkat. Lalu tim engineering ini meningkatkan stabilitas, kualitas, efisiensi sistem. Ini akan meningkatkan secara tidak langsung kepuasan si pelanggan. Nah, dari sini kan terlihat masing-masing objektif ini akan mendukung satu sama lain dan akhirnya tujuan dari company-nya yaitu meningkatkan misalkan pendekatan akan tercapai apabila semua OKR dari masing-masing departemen tercapai dengan baik. Oke. Nah, selanjutnya terakhir ini contoh pool OKR ya. Pool OKR yang ada company level OKR. Nah, berikut contoh objektif untuk level company yaitu meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Lalu ini ada key result-nya ya. Satu, misalkan meningkatkan pendapatan tahunan sebesar 25%, meningkatkan pendapatan tahunan sebesar 25% gitu ya, atau memperluas pasar dengan memasuki 2 pasar baru dalam setahun, meningkatkan nilai pelanggan dengan meningkatkan NPS sebesar 10 poin. Kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan dengan mengurangi biaya operasional misalkan sebesar 15%. Keenam, mengembangkan budaya kerja kolaboratif dengan meningkatkan skor kepuasan karyawan menjadi 4,5 dari skala 1 sampai 5. KeyResult ketujuh, meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi lead time proses bisnis sebesar 20%. KeyResult 8, misalkan meningkatkan kesadaran merek, awareness terhadap merek dengan mencapai 500.000 follower atau pengikut di media sosial. KeyResult 9, misalkan mengembangkan kemitraan strategis dengan 2 perusahaan terkemuka dalam industri yang terkait. Nah, kalau objektif level company, walaupun tadi dibicarakan bagusnya 5, tetapi karena company ini kan nanti banyak departemen, jadi ketika lebih dari 5 itu masih oke dan masih masuk akal. Kenapa? Karena mungkin masing-masing OKR ini akan mengarah atau terdistribusi untuk departemen mana. Oke, jadi ini ada 9 contoh objektif untuk level company. Selanjutnya, nah dari sana nanti ada OKR departemen bisnisnya yang sesuai dengan OKR level company-nya ya. Objektifnya meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan memperluas pangsa pasar. Tadi meningkatkan pendapatan bulanan sebesar 20%, membuka pasar baru gitu ya, menambahkan 50 pelanggan baru dan meningkatkan upaya konversi pelanggan. Nah, di sini sama juga untuk departemen produk, objektif dengan key result-nya. Lalu untuk departemen engineering juga sama. Jadi di sini adalah contoh pool di mana masing-masing departemen OKR-nya akan mensupport atau sejalan dan mendukung objektif dari company. Oke, itu teman-teman contoh OKR yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Terakhir ini mungkin hanya contoh saja ya, contoh apabila rekan-rekan membutuhkan template dokumentasi untuk OKR bisa seperti ini. Di luar tuh banyak ya, cuma ini hanya salah satu contoh
yang saya tampilkan. Jadi dalam dokumentasi teknisnya mungkin bisa seperti ini OKR-nya. Ya, ini OKR untuk level company. Kedua ini OKR untuk departemen level, gitu ya. Objektifnya bersama dengan key result-nya. Nanti juga di sini ada owner-nya itu siapa, due date-nya kapan, statusnya juga berapa gitu ya. Apakah sudah tercapai berapa persen. Oke, lalu ini untuk tim level, OKR untuk level tim. Dan terakhir mungkin di bagian bawah ada history dari dokumentasi tadi, last update-nya seperti apa. Jadi ini bisa dijadikan oleh teman-teman semua sebagai template untuk dokumentasi OKR. Nah, kalau yang membutuhkan template-nya nanti saya tuliskan alamat URL-nya di deskripsi ya, bisa teman-teman semuanya untuk download. Nah, selain itu pengalaman saya ya, selain memang ada dokumentasi sini, kalau memang mau dibantu oleh tool atau software itu bagus juga. Banyak tool-tool ini saya sebutkan bukan iklan, sekali lagi ya, bisa mungkin menggunakan Jira, karena Jira ada beberapa plugin untuk OKR tracking. Ada juga bisa menggunakan ClickUp gitu ya. Ada juga bisa menggunakan tool-tool OKR lainnya. Bahkan untuk monitoring hanya sekedar OKR masih aman juga sih kalau hanya sekedar menggunakan spreadsheet atau Excel gitu. Tetapi kalau ada software yang bisa diakses mudah oleh semua tim dalam organisasi kita, itu lebih baik. Oke, jadi itu teman-teman semuanya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan penjelasan mengenai OKR ini sangat menginspirasi dan memberikan masukan pada teman-teman semua, sehingga sudah tidak ragu lagi untuk mengimplementasikan OKR di perusahaannya masing-masing. Lalu untuk nextnya apa? Untuk nextnya kita akan coba melanjutkan pembahasan mengenai leadership, engineering proses, dan agile proses. Kita akan membahas mengenai KPI dan KPI snapshot. Stay tune saja teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk share dengan teman-temannya. Jangan lupa untuk kasih jempol, kasih jempol ke kita, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.